Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini jumpa lagi dengan Miss Kiki pada mata pelajaran penguatan bahasa Indonesia kelas 3, yaitu tentang benda-benda di sekitarku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk ke materi. Sebuah cerita itu dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengarnya. Informasi dalam cerita itu dapat diketahui dengan cara menggali informasi. Nah, menggali informasi sendiri itu dapat dilakukan dengan dua cara. Ya, menggali informasi itu kalian bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kalian menjawab pertanyaan yang sudah disajikan. Ya, yang kedua, baru kalian menentukan ide pokok cerita. Jadi kalian pertama itu harus menjawab pertanyaan yang sudah ada. Nah, kemudian langkah yang kedua, kalian bisa menentukan ide pokok cerita. Setelah sebelum menggali informasi yang ada pada cerita, hal yang terpenting yang harus dilakukan itu adalah membaca atau mendengar. Nah, jadi sebelum kalian menggali informasi, kalian tuh baca dulu ceritanya atau kalian dengarkan dulu, ya. Kamu perlu membaca dan mendengarkan keseluruhan isi cerita dengan seksama. Nah, dengan demikian kamu dapat mengetahui ide pokok yang disampaikan dalam sebuah cerita. Jadi kalau kalian ingin mengetahui informasi ya yang ada di dalam cerita, kalian tuh harus membaca atau mendengarkan. Kemudian dari tadi kita sudah membahas ide pokok. Apakah ide pokok itu? Nah, ide pokok itu adalah topik atau inti informasi dari suatu paragraf atau teks. Jadi ide pokok itu adalah intinya. Inti dari informasinya itu apa? Ya. Kemudian, nah, ide pokok itu berisi tentang informasi penting dari suatu cerita. Ya, maka dari itu, ide pokok itu adalah intinya atau topiknya atau pembahasannya yang dibahas di dalam paragraf atau teks tersebut. Nah, maka dari itu dia berisi informasi penting. Ya. Ide pokok paragraf dalam sebuah cerita itu letaknya biasanya terdapat di awal atau bagian akhir paragraf ya. Adanya di awal, biasanya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, ide pokok sendiri itu disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran atau pikiran utama. Ya. Ide pokok itu dapat ditentukan dari kalimat utama suatu paragraf. Oleh sebab itu, ide pokok dapat ditentukan dari kalimat awal atau akhir paragraf. Mita, di sini ada teks bacaan. Nah, kita baca sama-sama. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari teko air di dapur. Selain itu, muncul kepulan asap dari teko. Tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Mita berteriak sambil mencari ibunya. Setelah mendengar cerita Mita yang ketakutan, ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat Mita disebut proses penguapan. Peristiwa itu adalah peristiwa alami yang terjadi saat memasak air. Saat air dimasak terlalu lama, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Uap dan suara yang keluar dari teko yang Mita lihat merupakan penanda bahwa air yang dimasak sudah matang. Nah, setelah membaca informasi paragraf dengan seksama, kamu akan mendapat beberapa informasi. Nah, berikut beberapa informasi penting yang kamu dapatkan setelah membaca paragraf pertama. Yang pertama tadi, Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ya kan, dia itu lari mencari ibunya. Kemudian karena Mita itu mendengar suara nyaring dari teko di dapur. Kemudian teko di dapur itu mengeluarkan asap. Nah, tutup teko di dapur bergerak-gerak dan membuat Mita semakin takut. Informasi yang terdapat pada poin B, C, dan D adalah informasi penjelas. Ya, jadi informasi penjelas itu adalah informasi yang menjelaskan alasan kenapa Mita itu berlari ketakutan pada poin A. Nah, oleh sebab itu, informasi pada poin A merupakan ide pokok dari paragraf pertama. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang menggali informasi anak-anak.
Yang pertama tadi kalian harus membaca terlebih dahulu dengan seksama agar kalian tahu apa isi dari bacaan tersebut. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Gigi. Ya, tetap semangat anak-anakku dan terima kasih ya Bunda atas bantuannya saat membimbing anak-anak di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.